Sore hari ini, webinar ini merupakan tanggapan dari sejumlah eh, warga, pertanyaan dari warga gereja yang kami terima dari berbagai macam divisi seperti kaum wanita, kaum pria, juga worker generation, juga guru-guru sekolah minggu, cabang-cabang pos PI, bahkan di kelompok kecil pun juga bertanya mengenai penyebutan nama Tuhan, khususnya yang tidak ada dalam Alkitab, yang Lembaga Alkitab Indonesia resmi gunakan. Nah, di sini eh, webinar sore hari ini akan dibawakan oleh Gembala GBT Kristus Pelepas yang pernah bertugas selama 37 tahun di Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia petang hari ini untuk menyajikan webinar khusus bagi warga GBT Kristus Pelepas Malang. Dan pembahas topik pada saat sore hari ini adalah penyebutan nama Tuhan di dalam Alkitab. Untuk webinar malam hari ini akan diselenggarakan kurang lebih sekitar 90 menit dan akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua yang masing-masing akan memakan waktu 30 menit. Kita akan membahas materi daripada webinar sore hari ini. Dan pada sesi ketiga selesai kita membahas materi ini, kita akan ada sesi tanya jawab. Dan sebelum kita memulai webinar pada saat sore hari ini, saya minta dengan hormat kepada Ibu Heni untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, bersyukur untuk sore hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan seminar tentang penyebutan nama Tuhan di dalam Alkitab, supaya kami dapat mengerti dan menyebut dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan agar seminar ini dapat berjalan dengan lancar, seturut kehendak-Mu saja. Kuasailah hati kami, berikan hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu yang sebentar akan memimpin di dalam seminar ini, agar kami yang mendengarkan juga bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daud Susilo. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati. Ya, shalom. Selamat petang kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari, khususnya yang telah meluangkan waktu di hari libur nasional ya. Mungkin banyak yang mengorbankan waktu untuk bersama-sama hadir, tetapi saya berdoa dan berharap maka materi malam ini ya, akan menjadi berkat dalam pelayanan kita, membekali pelayanan kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi saya dibantu oleh tadi saudara kita Yohanes Hogi Hardian, dan yang menjadi host adalah saudara Budi Santoso. Nah, silakan untuk mulai menayangkan slides-nya, karena memang waktu kita tidak banyak, tetapi kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diterima maupun yang ada, dan diharapkan nanti akan membantu, dan jika ada pertanyaan selama jalannya webinar ini boleh disampaikan ya. Melalui chat boleh, nanti akan diawasi oleh moderator kita. Nah, kita mau melihat langsung saja pertanyaan pertama.
benarkah Alkitab aslinya ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin? Nah, pertanyaan ini menarik karena ditanyakan oleh Perdana Menteri atau mantan Perdana Menteri Malaysia, ya, menggunakan gaya bahasa Melayu. Bible asal bukan ditulis dalam bahasa Inggris, dia ditulis dalam bahasa Greek dan Latin. Nah, apakah jawabannya? Tentunya kita bertanya, kalau Perdana Menteri aja tidak tahu, berarti ya mungkin banyak orang juga yang akan tidak tahu, ya. Nah, jawabannya adalah bahwa bahasa-bahasa asli Alkitab itu terdiri atas 3 bahasa, ya. Nah, jadi dapat dibayangkan kalau belajar satu bahasa asing saja susah, ini kalau ingin menjadi ahli Alkitab itu harus belajar 3 bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani, yaitu untuk Perjanjian Lama, sebagian besar dalam bahasa Ibrani, kecuali bagian dari Daniel, mulai pasal 2 ayat 4 sampai dengan pasal 7 ayat 8, dan Esra 4 ayat 8 sampai dengan pasal 6 ayat 18, disambung pasal 7 ayat 12 sampai dengan 26, itu dalam bahasa Aram. Nah, bahasa Aram ini sebenarnya tidak asing karena Tuhan Yesus sering menggunakannya di dalam Perjanjian Baru. Bahkan diduga pada waktu itu, walaupun dalam ibadah menggunakan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Aram juga digunakan di mana-mana. Sehingga di dalam catatan Injil pun ada istilah-istilah bahasa Aram yang masuk, ya, seperti Abba yang artinya Bapak. Lalu juga Ephata artinya terbukalah, itu perintah Yesus pada orang yang tuli, ya. Talita kum, ya, anak gadis bangkitlah, itu Talita kum. Lalu Maranatha, ya, Tuhan kami datanglah. Jadi sebenarnya cukup banyak. Lalu Eloi, Eloi lama sabachthani, ya. Nah, untuk Perjanjian Baru ini bahasanya sudah bukan bahasa Ibrani atau Aram yang sama-sama bahasa serumpun dari Timur Tengah, ya, yang juga satu rumpun dengan bahasa Arab. Untuk Perjanjian Baru itu justru menggunakan bahasa Barat, yaitu bahasa Yunani. Nah, itulah jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah beda antara Septuaginta dan Vulgata? Nah, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini yang termasuk tidak sulit singkat jawabannya, tapi nanti mulai pertanyaan nomor 3, jawabannya panjang. Nah, Septuaginta itu juga sering ditulis dengan angka Romawi 70. Itu merupakan terjemahan Alkitab Ibrani yang berarti hanya Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Jadi ini terjemahan pertama, ya, dari abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Ini untuk keperluan orang Yahudi yang sudah imigrasi ke Mesir di Alexandria. Dan mereka menggunakan bahasa pengantar yang lazim waktu itu, yaitu bahasa Yunani. Karena itu mereka memerlukan Alkitab, ya, di dalam bahasa sehari-hari mereka, yaitu bahasa Yunani. Nah, untuk catatan, Alkitab bahasa Yunani, terjemahan Septuaginta ini sebenarnya adalah Alkitab umat Kristen masa awal. Dan para penginjil, bahkan Tuhan Yesus kalau mengatakan dari Alkitab, itu sebenarnya dari terjemahan Septuaginta. Nah, selanjutnya, apakah itu Vulgata? Vulgata adalah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin oleh Hieronymus atau Saint Jerome kalau dalam bahasa Inggris. Ini dari abad keempat Masehi, dan di Konsili Trent tahun 1546 diakui oleh Gereja Katolik Roma. Ya, jadi sampai hari ini bahasa Latin itu menjadi terjemahan resmi tapi hanya di Gereja Katolik.
Nah, untuk memberikan contoh, saya akan mengajak kita melihat Matius 1 ayat 23. Ya, ini sebenarnya menarik karena kasus ini menunjukkan bahwa ini adalah sebenarnya teks Yunani. Ya, tetapi yang saya beri stabilo kuning itu sebenarnya adalah aksara Yunani untuk kata Ibrani Immanuel. Nah, Emmanuel itu di bawahnya ada ucapan atau tulisan di dalam bahasa Inggris, ya. Jadi baris pertama Yunani, baris kedua ucapannya kalau dengan aksara Latin, ya. Dan yang terakhir adalah terjemahan secara harfiah ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sana kita melihat bahwa di bawah yang kuning itu ada tulisan yang paling akhir di huruf tebal, met, hemon, ho, theos. Jadi dari Immanuel, yang bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani, ya. Dan tentunya kalau kita harus menggunakan bahasa Indonesia, ini diterjemahkan Allah bersama kita, ya. Nah, ini satu contoh bagaimana terjemahan itu. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Nah, ini nanti yang memerlukan jawaban panjang. Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab yang kita gunakan, itu ada 2 cara mencetak. Ada Tuhan dengan T huruf besar, sisanya huruf kecil, tetapi ada yang TUHAN semuanya besar. Nah, kalau ada yang mengerti jawabannya, berarti Anda lulus. Tapi tahukah juga bahwa ada Allah dengan A besar, ada juga yang ALLAH semuanya huruf besar. Nah, apa bedanya? Nah, andai kata saudara-saudari belum pernah melihat, saya akan memberikan contoh nanti. Tapi sekarang kita masuk dulu ke pertanyaan nomor 4. Nah, ini yang pertanyaan yang langsung datang dari peserta kita. Bagaimana mengucapkan YHWH? Nah, Ibu Bapak memperhatikan saya tidak berani mengucapkan. Karena memang tidak ada yang tahu ucapannya. Kalau ada yang merasa tahu itu berarti luar biasa. Nah, karena itu pilihannya disebut sebagai tetragram. Yang artinya tetra itu 4, ya. 4 huruf atau tetragramaton. Atau diucapkan dengan bahasa Ibrani, saya tulis dalam aksara Latin, Hashem, yang terjemahan harfiahnya nama itu, atau hanya huruf pertamanya, Y saja. Ya, Yah, itu saja. Atau diucapkan seperti nomor D. Nah, ini saya biasanya tidak mau mengucapkan, tetapi untuk kita semua kali ini saya ucapkan, ya, Yahweh, atau Yehovah. Itu memang ada yang mengucapkan dengan bahasa Inggris dengan tulisan J, Jehovah, atau Yehowa, atau Yehuwa. Nah, mana ucapan yang benar? Nah, ini juga nanti jawabannya panjang. Nah, nomor 5 ini menarik, pertanyaan nomor 5. Mengapa ada yang memilih JBU? Tahu ya singkatan JBU? Jesus bless you. Dan menghindari GBU yang sebenarnya singkatan God bless you. Nah, ini membuat satu fenomena yang menarik. Ada orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang melarang orang menggunakan GBU dan hanya memakai JBU. Jadi seolah-olah bahwa God itu haram diucapkan. Nah, padahal sebetulnya God bless you itu tidak ada masalah, tetapi nanti saya jelaskan mengapa orang lalu memilih untuk menghindari. Ya, baik. Sekarang kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Mengapa dalam Alkitab Perjanjian Lama dibedakan antara Tuhan, T-nya besar, sisanya kecil,
dan TUHAN semua besar, atau Allah A besar, sisanya kecil, dan Allah ALLAH semuanya besar ya. Andai kata saya bisa melihat teman-teman semua, saya ingin tanya siapa yang tahu jawabnya, silakan angkat tangan. Ya, oke. Sekarang saya memberi contoh-contoh berikut dari Alkitab TB dan BIMKA. Ini khususnya bagi mereka yang tidak yakin bahwa ini ada di dalam Alkitab. Nah, yang pertama ada 3 kutipan dari Kejadian pasal 1 ayat 3. Saya ambilkan dari Alkitab TB terjemahan baru, ya, dari Alkitab LAI terjemahan baru, dan Bahasa Indonesia masa kini. Dulu terjemahan sebelumnya disebut Bahasa Indonesia sehari-hari, tapi sekarang sudah disebut Bahasa Indonesia masa kini. Nah, di sana kita melihat berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat dan selanjutnya. Ini A besar, sisanya huruf biasa. Tetapi di dalam pasal 2 ayat 4, jadi kalau kita melihat kejadian itu dimulai dari pasal 1, semua kisah penciptaan sampai dengan pasal 2 ayat 4a itu semuanya Allah. Lalu baru di pasal 2 ayat 4 bagian B, muncullah kata lain selain Allah, yaitu Tuhan. Dan ditulis dengan TUHAN, semuanya besar. Baik di TB maupun di BIMKA. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, di sebelah kanannya Tuhan Allah membuat alam semesta, itu juga semuanya huruf besar. Ya. Nah, ini ada artinya. Apalagi kalau guru-guru sekolah minggu yang melayani di remaja kaum muda harus tahu ini, supaya jangan nanti murid di sekolah minggu bertanya, itu artinya apa Pak? Apa artinya Bu? Lalu kita nggak bisa menjawab. Itu mudah-mudahan malam ini membantu. Nah, selanjutnya di Kejadian 15 ayat 2, di sini kita dihadapkan pada varian yang berbeda lagi, yaitu Allahnya yang ditulis semuanya huruf ALAH dengan huruf besar. Ya, jadi Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan?" Nah, dan seterusnya. Ya, oke. Ini tolong diperhatikan, tapi kita terus dulu. Jadi benar ya, apa yang saya katakan benar. Ada yang Allah A saja, yang besar, ada yang seluruhnya. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di sini sekarang kita melihat Tuhannya yang semua huruf besar, Allahnya biasa. Ya, A besar. Nah, lalu di sini kita melihat, kalau ini pasal 2 ayat 7, ini mirip dengan yang tadi. Ya. Sekarang kita melihat di Keluaran pasal 5 ayat 27, ayat 22, Keluaran 5 ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, semua huruf besar, karena ini adalah tetragram yang 4 huruf tadi. Tapi yang berikutnya, Tuhan ini adalah Adonai. Ya. Jadi kita melihat ini dibedakan, dan Alkitab dengan teliti melakukannya. Ya. Nah, yang menarik nanti di Yesaya pasal 10 ayat 25 di bagian yang ketiga, di sini kita melihat firman Tuhan, Tuhannya yang T besar, UHN, tetapi pada saat menyebut Tuhan, Tuhan semesta alam, itu Tuhannya semua huruf besar. Nah, ini mengapa? Nah, itulah sebabnya saya ingin menjawab. Ya, ini memang agak teknis, tetapi mudah-mudahan sabar ya. Kalau nanti tidak jelas, saya berusaha menjelaskan tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat, karena materi yang perlu diselesaikan cukup banyak. Nah,
sekarang kita mulai melihat dari Alkitab. Ingat ya bahwa Perjanjian Lama itu Ibrani dan Aram bahasa aslinya. Sekarang kita melihat nama ilahi yang umum. Nama ilahi yang umum itu ada 3. Ya. Yang pertama ini bentuk L. Jadi kiri itu Ibrani aksaranya, tapi ucapannya L. Dan bahasa Ibrani itu tidak punya huruf besar. Ya, jadi semuanya huruf kecil. Lalu yang kedua adalah Eloah. Yang ketiga Elohim. Dan ini baik TB maupun BIMKA menerjemahkannya dengan Allah. Ya. Nah, ini pengetahuan dulu. Nah, kalau hanya El, Eloah, Elohim, kita aman, mudah menghafalkannya. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Nah, kita sekarang melihat daftar. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 24, dan seterusnya. Itu kumpulan nama ilahi yang bentuknya Elohim. Ya, ini tulisannya Elohim. Oke. Ya. Nah, sekarang saya teruskan. Ternyata tadi L tadi itu ada kelanjutannya, yaitu bukan bentuknya hanya L saja, tetapi Eluhenu, yaitu di Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Tulisannya Eluhenu, ya. Dan itu diterjemahkan Allah kita. Jadi kalau kita melihat kata Eluhenu itu dari kata Elohim yang ditambah dengan akhiran nu yang menunjukkan milik, ya. Milik atau yang bukan dalam arti milik memiliki, tetapi itu Allah yang kami sembah, Allah yang kepadanya kami mengabdi. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Allah kita, baik dalam TB maupun BIMKA. Ya, jadi ini varian pertama. Jadi Elohim menjadi Allah kita, Elohenu. Nah, selanjutnya dalam Kejadian 33 ayat 20 ada bentuk lain, yaitu Elohi Yisrael. Nah, ya, ini kalau bahasa Ibrani itu memang membacanya dari kanan ke kiri. Jadi maka terjemahan itu dibalik, ya. Maka ucapannya Elohi Yisrael. Nah, El pertama itu adalah yang tadi. Ya, ada Eloah, Elohim. Yang kedua, ini adalah bentuk Elohim yang dihubungkan dengan kata Israel. Jadi Allah dari Israel itu bukan lagi Elohim, tapi menjadi Elohe. Ya, jadi ini ada 2 kali duplikasi. Allah, Allah Israel, itu maksudnya. Maka dalam terjemahan baru diterjemahkan Allah Israel ialah Allah, atau bahasa Indonesia masa kini sebetulnya lebih harfiah, Allah Israel, ya. Allah Israel, ya. Nah, jadi kita sekarang mulai melihat variannya mulai bertambah. Ayo kita tambah lagi. Kejadian 14 ayat 22. Nah, ini kita sering dengar. Kalau ingin tahu El Elyon itu juga tadi dari El tadi. Nah, di sini sekarang kita melihat, bagi yang bisa mengamati mungkin boleh dilingkari, ya. Ada El YHWH, ya. Lalu El Elyon, ya. Jadi ya itu dia. Pertanyaannya, mengapa ini kok tidak ditulis langsung, hanya ditulis YHWH? Bagaimana?
ini menunjukkan cara mereka menghormati seperti penutur aslinya orang Ibrani, orang Yahudi, sampai hari ini tetap tidak berani mengucapkan. Ya, nah itulah sebabnya gabungan El Elyon itu diterjemahkan Allah yang Maha Tinggi. Maka kalau diterjemahkan seluruhnya, ya itu menjadi aku bersumpah demi Tuhan. Ya, Tuhan huruf besar semua itu adalah terjemahan dari YHWH. Nah, Allah yang Maha Tinggi itulah El Elyon. Ya. Oke. Ayo, kita lanjut lagi. Masih ada lagi. Ada selain El Elyon, ada El Olam. El Olam itu adalah Allah yang kekal. Nah, ini kembali lagi. Ada YHWH, El Olam. Nah, jadi kita melihat sekarang variasi dari El itu bukan hanya El saja, ya. Nah, tapi jangan lupa ya, sampai Yesus di dalam laporan pada waktu Jumat Agung di atas salib, Tuhan Yesus berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Betul ya? El itu dari ini. El artinya Allah. Nah, dikasih akhiran I itu artinya Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi kita sekarang melihat bahwa ini hidup, bahasa ini hidup, ya. Oke. Terus setelah El Olam masih ada lagi El Shaddai. Nah, kalau ingin tahu bagaimana, ya, Wayomer Elai Ani El Shaddai. Itu kalau dibaca menurut bahasa Ibraninya. Nah, El Shaddai sendiri, L-nya sama, artinya Allah. Nah, Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita kan selalu menyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Ya, nah itu dia. Jadi ini benar-benar ada ya di dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita mau melihat kelanjutannya. Jadi kalau tadi ada El, Eloah, Elohim, sekarang kita makin dilengkapi lagi. Tadi El kan kita tahu ada El Elyon, ada El Olam, ada El Shaddai, ada Eli, ada ya. Semua ini kita akan melihat sekarang. Nah, sampailah kita pada kata yang berikutnya. Jadi Elohim itu sebenarnya bentuk jamak dari kata El. Dan El, Eloah, Elohim itu memang diterjemahkan Allah, tetapi orang Israel, ya bangsa Israel, umat Tuhan, sebenarnya menggunakan istilah yang juga dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kalau tadi ada Elohe Israel, ya ucapan Ibraninya Yisrael, itu artinya Allahnya orang Israel. Nanti ada juga Elohe bangsa lain. Ya, jadi kalau ada bangsa lain berarti kita harus waspada bahwa kita ini bukan berada di dalam kasus yang khusus ya, tetapi ini generik, artinya umum, semua menggunakan. Nah, selanjutnya sekarang kita sampai pada kata yang dengan ejaan penulisannya YHWH, atau kalau orang Jerman menggunakan YHVH, karena memang huruf Vav itu bisa ditulis dengan dua cara. Nah, dalam kurung saya tulis Adonai, karena itu sebenarnya pengucapan yang dianjurkan. Nah, itulah yang biasanya dalam cara penulisan ditulis dengan TUHAN besar seluruhnya. Mengapa? Untuk membedakan dengan Tuhan yang T-nya besar, yang ketiga, yaitu yang diucapkan Adonai. Jadi ada dua tulisan, ya, dua penulisan YHWH diucapkan Adonai, tetapi untuk membedakan
biasanya diterjemahkan dengan tulisan TUHAN semua besar. Ya. Nah, Adonai yang berikut itu diucapkan Adonai dengan diterjemahkan Tuhan atau juga bisa Tuan, tergantung siapa gitu ya. Bisa Tuhan yang ilahi atau majikan, itu tentunya bukan Tuhan tapi Tuan ya. Tetapi kalau kita bisa melihat bahasa Melayu, bahasa Jawa, itu juga kita dulu Tuan juga kan. Maka orang Melayu banyak yang masih menyebut Tuan Allah, bukan Tuhan Allah ya. Oke. Nah, mari sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam penerjemahannya, kalau digabungkan antara Yahweh dan Elohim, itu lalu kita mendapatkan tulisan Tuhan Allah, tapi Tuhannya ditulis dengan semua huruf besar. Ya, ini pasal 2 ayat 4. Silakan. Selanjutnya kita melihat kalau ada penggabungan seperti di Keluaran 5 ayat 22, itu ada tetragram 4 huruf YHWH, tapi digabung dengan Adonai. Nah, itu nanti terjemahannya pun konsisten. TUHAN pertama besar untuk YHWH, tetapi untuk Adonai T-nya saja yang besar. Ya, jadi sekarang kalau kita mau melihat pada kasus tertentu, ya setelah itu nanti saya stop dulu. Pada kasus tertentu seperti dalam rangkaian, nah bagaimana kalau YHWH harus diucapkan Adonai? Tetapi ada Adonai digabung dengan YHWH. Kan harusnya menjadi Adonai. Adonai. Nah inilah yang membuat menjadi perkecualian, maka pengucapannya dalam bahasa Ibrani dibaca oleh orang yang membaca Ibrani, Adonai Elohim. Dan penulisannya dalam Alkitab TB menjadi Tuhan Allah, Allahnya dengan semua huruf besar. Ini bahasa Inggris juga begitu. Lord God. God-nya semua huruf besar. Itu untuk merepresentasikan bahwa YHWH itu ada di dalam teks aslinya. Nah, sedang dalam bahasa Indonesia masa kini, itu menggunakan cara seperti bahasa Inggris sovereign Lord. Lord-nya tetap huruf besar semua, Tuhannya semua besar, tetapi sovereign diterjemahkan yang maha tinggi. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita melihat slide terakhir sebelum break, itu adalah Kejadian 15 ayat 2. Ini tulisannya begitu. Adonai YHWH. Pengucapannya Adonai, Adonai seharusnya. Tetapi kalau orang yang sudah belajar bahasa Ibrani, dia akan mengucapkan Adonai Elohim. Ya, jadi konversinya otomatis. Dan itu yang diterjemahkan Tuhan Allah. Ya. Nah, begitu dulu. Nanti setelah break kita akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan bagaimana mengucapkannya itu. Ya, sekarang kita akan lebih pada yang aplikatif ya. Jadi mudah-mudahan sabar sedikit lagi. Tetapi prinsip-prinsipnya saya masukkan dulu supaya tahu bahwa fondasinya itu harus kuat. Kalau tidak dianggap bahwa menerjemahkan itu hanya ganti kata. Ternyata kata itu sendiri bergerak. Ya, jadi tidak asal ganti. Nah, penulisannya seperti itu. YHWH. Tetapi bagaimana pengucapannya? Nah, ini slide berikut juga hanya daftar kata-kata yang sama. Jadi Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 2 ayat 15, 3 ayat 9, dan seterusnya. Ya. Jadi itu semua yang sama. Ya. Jadi ya tolong next. Oke. Nah,
Untuk membantu pengguna terjemahan Alkitab, maka ini kalau setiap kali huruf YHWH tetragram ini ditampilkan, akan digunakan TUHN besar, dan kalau menggunakan Alkitab bahasa Inggris juga LORD, semuanya besar. Nah, tetapi saya mau beri catatan, ini hanya di dalam perjanjian lama, tidak di perjanjian baru. Ya, nanti saya akan tunjukkan ada terjemahan Alkitab yang tidak resmi. Mereka mencoba menggunakan tanpa mengerti prinsipnya sehingga di perjanjian baru pun digunakan. Padahal itu keliru. Ya, oke. Nah, sekarang pengucapannya bagaimana? Pengucapannya itu kalau ada tulisan YHWH itu otomatis diucapkan Adonai oleh orang yang mengerti bahasa Ibrani, orang yang saleh, ya. Nah, mengapa? Ini pertanyaan yang keempat sekarang. Bagaimana mengucapkan YHWH? Apakah kita sebut tetragram 4 huruf, Hashem, nama itu, atau hanya ditulis dengan Y, atau diucapkan Yahweh, atau diucapkan Yehova, Yehova, Yehova. Ini seandai kata kita bertemu tatap muka, saya ingin tanya siapa yang pilih A, siapa yang pilih B, C, D, dan E. Ya, menarik kalau seandai kata bisa. Nah, kita langsung saja. Nama Tuhan adalah nama yang paling penting dalam Alkitab Ibrani, adalah tetragram, ya. Jadi 4 huruf konsonan. YHWH yang secara tradisional ditulis tanpa vokal, tanpa huruf hidup. Memang ini tampil 6.828 kali dan ditemukan dalam semua buku Perjanjian Lama kecuali buku Pengkhotbah, Ester, dan Kidung Agung. Jadi nama ini tampil banyak sekali, ya. Nah, sebenarnya apa artinya? Arti nama ini mungkin berasal dari bentuk ini agak teknis, ya. Jadi dengar saja. Ehyeh, ya, itu bentuk imperfect, tetapi yang ditekankan adalah eksistensi, kehadiran, keberadaan, ya. Nah, maka kalau kita melihat Keluaran 3 ayat 14, waktu Musa bertanya kepada Allah, ya, Allah menjawab. Musa kan ingin tahu nama ilahi itu apa, yang kalau saya nanti ditanya, ternyata Allah menjawab dengan jawaban yang sebenarnya tidak jelas, ambigu. Memang disengaja tidak diberikan yang nama yang jelas. Aku adalah aku. Itu terjemahan baru. Atau bahasa Indonesia masa kini, aku adalah, aku ada. Coba andai kata Anda bertemu dengan seseorang lalu bertanya, Pak, Bapak namanya siapa? Lalu orang itu hanya mengatakan, aku, yo aku. Loh ini loh jawab Tuhan kepada Musa. Artinya sebenarnya nama itu memang bukan untuk diobral. Tetapi nanti kalau kita melihat dari pasal 3 ayat 15 dijelaskan. Yang penting itu bukan engkau tahu namaku, tapi bahwa aku hadir. Aku ada. Dan apa yang dimaksud? Adalah Allahnya bapakmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi hubungan relasi itu yang ditekankan. Nah, orang sekarang ingin tahu nama. Nanti kita melihat sebenarnya Alkitab sendiri apakah mengapa kalau Allah itu ingin diketahui namanya kok tidak terus terang. Kok justru menjawab dengan jawaban yang aku adalah aku. Nah, ini harus kita renungkan. Artinya dalam sekali, ya. Nah, yang ini saya skip saja karena terlalu teknis. Langsung saja. Sejak pembuangan di Babilonia, yaitu tahun 538 sebelum Masehi, ucapan yang sebenarnya sudah tidak diketahui. Dan pengucapan Yahweh itu sebenarnya rekonstruksi. Jadi tidak ada.
berdasarkan transkripsi nama dalam bahasa Yunani. Jadi sebenarnya nama yang paling suci bagi umat Yahudi ini memang tidak boleh diucapkan. Dan untuk menghormatinya agar tidak salah menggunakan, setiap kali tertulis YHWH, dibaca dan diucapkan Adonai. Dan ini adalah dari kata Ibrani yang berarti Tuhan. Ya. Nah, Adon itu Tuhan, akhiran I itu seperti tadi kan El, Eli, ini sekarang Adon, Adonai itu Tuhanku. Ya, jadi menunjukkan hubungan. Kalau mengatakan siapa? Tuhanku. Nah, ada hubungan. Nah, inilah sebabnya dalam naskah Ibrani Masoret, ya, YHWH dibubuhi vokal dari Adonai. Ya, atau vokal dari Elohim. Dengan kata lain, agar orang tidak salah membaca, ya kan tadi saya sudah sebut banyak sekali kan, dia ada 6.828 kali. Kalau sembrono salah terus berbahaya. Maka para ahli waktu itu, ya guru-guru Masoret itu sudah mencantumkan bunyi hidup untuk mengingatkan hurufnya tetap sama, YHWH, tetapi bunyi hidupnya dari Adonai. Artinya agar setiap kali diucapkan Adonai. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, nama suci itu makin hanya disingkat dengan huruf Y saja, atau Yah. Yah itu artinya nama Tuhan sudah. Atau disebut dalam bahasa Ibrani Hashem, nama itu. Jadi, kalau misalkan seperti dalam bahasa Jawa ya, asmanipun, itu sudah cukup. Artinya itu nama yang sangat dihormati. Nah, praktik ini masih diteruskan oleh umat Yahudi modern, begitu juga orang Kristen, bahkan dalam Alkitab bagi orang Yahudi pengikut Yesus. Ya, walaupun orang Yahudi menolak, ada yang sudah menerima Yesus, mereka disebut orang Yahudi Mesianik yang mengikuti Mesias. Nah, mereka sendiri punya Alkitab terjemahan TLV yang kita bisa lihat, bahkan sampai dalam Perjanjian Baru, Markus 12 ayat 29, ini terjemahan bahasa Inggris, tetapi karena ini untuk orang yang berlatar belakang bahasa Ibrani, maka beberapa istilah Ibrani yang penting masih diungkapkan ya. Yeshua answered, the first is Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Baru diterjemahkan. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Nah, sekarang saya ingin tanya. Ini orang Yahudi saleh yang sudah menjadi pengikut Yesus. Tapi masih menghormati nama YHWH. Ucapannya apa? Adonai. Tidak ada Yahweh. Nah, lihat itu ayat 30. And you shall love Adonai your God. Ya kan? Tidak sembarangan. Tetap dihormati sebagai Adonai. Ya. Sekarang terus. Nah, sekarang kita mau melihat Adonai itu mengapa begitu penting. Karena kata Ibrani ini diterjemahkan Tuhan dalam bahasa Inggris Lord ya. Selanjutnya menunjukkan bahwa ini adalah bentuk jamak penghormatan. Asal kata tunggalnya itu Adon. Adon itu bisa tuan, bisa Tuhan, bisa majikan, seperti dalam bahasa Inggris ya. Lord itu bisa Tuhan, Lord Jesus, tetapi juga bisa Lord Mountbatten. Itu ada salah seorang yang diningratkan di Inggris ya. Nah, jadi gelarnya Lord. Ya, ini kalau di Malaysia mirip ya, ada yang disebut Tun, Tan Sri, Datuk. Nah, itu semua adalah gelar-gelar kehormatan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita melihat daftar panjang semua yang menggunakan kata Adonai. Jadi Adonai ini yang diterjemahkan Tuhan atau Tuan tergantung ya. Nah, sekarang kita melanjutkan pada
terjemahan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Jadi tadi kan sudah saya tanya, apa beda antara Septuaginta dan Vulgata? Septuaginta itu terjemahan Perjanjian Lama Ibrani ke bahasa Yunani sekitar abad ke-3 sampai 2 sebelum Masehi. Dan di sini nama yang dihormati itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Kurios. Karena itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan Lord, dalam bahasa Indonesia Tuhan. Jadi sejak itulah kita punya contoh bagaimana menerjemahkan nama yang suci itu. Nah, sekarang kalau kita melihat ini perbandingan, nah ini agak hanya menunjukkan saja, tidak selalu ya. Bahasa Ibraninya Elohim. Nah, ini sudah terjemahan yang sama Kejadian, tapi dalam bahasa Yunani. Ini terjemahan pertama ditulis Theos, ya. Nah, jadi orang yang namanya Theophilus, di sini ada Pak Theo kan. Theo-nya itu dari kata Elohim. Nah, Elohim itu Ibrani, Theo itu adalah Theos itu bahasa Yunani, artinya sama, Allah, ya. Nah, kita teruskan. Nah, selanjutnya di dalam bahasa Ibrani kalau ada tulisan YHWH disambung dengan Adonai. Nah, itu kita melihat bahasa Yunaninya yang saya tulis dengan kuning, ya, kurion, lalu kurie. Nah, jadi kita melihat memang kalau bahasa Yunani ada kasusnya ya, tergantung untuk apa. Kalau disebut untuk panggilan, maka kita melihat kurios menjadi kurion, kurion menjadi kurie, ya. Tapi itu tidak. Nah, sekarang yang penting kita melihat di dalam Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, ya tadi saya baca dalam bahasa Ibrani, sekarang bahasa Indonesia, ini kita melihat. Jadi ternyata kurios hotheos. Ya, kurios itu adalah untuk yang YHWH, ya, dan theos itu untuk Allah. Tetapi bedanya sekarang tidak ada tulisan TUHN semua besar, karena itu hanya khusus untuk yang YHWH. Setelah menjadi kurios, kalau kita lihat di bawah, Tuhannya sudah TUH, T-nya saja yang besar, betul, ya, begitu, ya, paham ya? Nah, kalau kita melihat nanti ada Alkitab lain yang menggunakan TUHN huruf besar semua, itu ada di Perjanjian Baru, itu ya tidak tepat itu. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan ucapan Yehova, Yehowa, Yehua? Nah, ini terus terang saja ini istilah artifisial yang baru digunakan pada abad 12 Masehi, yang menganggap bahwa Yehua ini adalah ucapan, ya seperti tadi kan saya katakan, guru Masoret meletakkan huruf hidup dari Adonai ditempelkan ke YHWH, tujuannya agar orang ingat setiap kali ada 4 huruf ini, tetragram ini, ucapkanlah yang hormat Adonai. Tetapi karena ada orang yang tidak memahami penuh, lalu pada abad 12 berpikir ini ucapan yang benar adalah Yehua, dan sempat disahkan oleh asisten dari Paus Leo ke-10, maka Alkitab King James pada edisi awal pada tahun 1611 dan juga revisinya pada tahun 1901 sempat menggunakan bahasa Inggris Jehovah. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya gagal paham, keliru. Ya, seperti yang di tengah-tengah itu yang saya tulis hurufnya Yahova itu sebetulnya YHWH, ya. Itu dikasih dari bunyi hidup dari Adonai, harusnya diucapkan Adonai, lalu dibaca sungguh-sungguh menjadi Yahova, sehingga diinggriskan jadi Jehovah. Memang ada Alkitab yang masih menggunakan, tetapi itu adalah
contoh bagaimana dalam sejarah itu terjadinya begitu. Nah, sekarang yang menarik, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita menyebut YHWH itu? Ternyata di dalam Matius 6 ayat 9, ya, maka saya gunakan, karena ini pasti yang pernah belajar matematika masih ingat ya, kata pertama dalam bahasa Yunani itu pater, di bawahnya ada ucapan tulisannya, ya. Maka Tuhan Yesus waktu mengajarkan murid-muridnya berdoa, ya, murid-muridnya datang kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Bagaimana Tuhan Yesus menyebut Bapaknya? Tidak dengan nama, tetapi dengan sebutan akrab, yaitu Bapa. Bapa, Bapa kami yang di surga. Ya, kalau Tuhan menghendaki kita menggunakan nama, seperti ada orang yang beranggapan bahwa kalau tidak menyebut nama tidak klop, tidak lengkap, tidak sah, tidak asli. Ternyata Tuhan Yesus justru tidak mau menekankan, karena seperti di Keluaran tadi, waktu Musa tanya siapa nama Tuhan, aku adalah aku. Hubungannya yang penting, hubungannya akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Siapa Tuhanmu? Itulah Bapa, Bapa di surga. Ya, jadi mudah-mudahan ini menolong kita. Nah, sekarang kita cepat mempelajari bagaimana dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, ini saya bersyukur teman-teman mungkin masih ingat ya, pada waktu peringatan 40 tahun pelayanan saya membagikan buku ini. Buku kecil yang diterbitkan oleh LAI. Ini sebenarnya adalah naskah asli yang masih tersimpan di perpustakaan di Stuttgart, di Jerman, yaitu Perjanjian Baru, Injil Matius, yang pertama sekali di bahasa Melayu Indonesia. Diterjemahkan tahun 1612, ya, dicetak tahun 1629. Berarti ini Injil Matius lengkap pertama di luar bahasa Timur Tengah dan bahasa Eropa. Ya, di sini ada Pastor Hogi yang sudah lama belajar bahasa Korea. Bahasa Korea pun tidak setua ini, ya. Kita orang Indonesia yang berbahasa Melayu Indonesia bersyukur bahwa kita diberkati oleh Tuhan dengan satu terjemahan pertama sebelum bahasa Asia yang lain. Sebelum tulisan dalam bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Tagalog. Sebelum itu semua yang lengkap pertama justru Melayu Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalam bahasa ini. Nah, ini saya berikan 2 foto saja untuk meyakinkan. Pada tahun 1989, masih ingat ya, Pak Markus mungkin masih ingat, itu Menteri Munawir Sajali, Menteri Agama, waktu itu hadir pada peringatan oleh LAI 360 tahun, dan foto kedua adalah dari Menko Ekuin pada saat itu, Pak Radius Prawiro, ya, yang menyaksikan sendiri yang saya sebut ini. Nah, ini yang berikutnya pada peringatan 400 tahun, maka Lembaga Alkitab Malaysia membuat faksimile. Jadi dibuat kopi tapi yang resmi, ya, dengan izin dari museum di perpustakaan di Stuttgart. Nah, ini saya mau menunjukkan bagaimana terjemahan yang pertama dalam bahasa Melayu ini menggunakan terjemahannya. Silakan. Matius 1:23. Nah, terjemahan ini menarik, sebelah kiri bahasa Belanda, sebelah kanan bahasa Melayu. Dan maaf ya, ini harus tahu bahwa ini 400 tahun yang lalu, maka aksaranya pun aksara dari Jerman. Ya, jadi tulisannya sangat berbeda. Immanuel artinya Allahu serta segala kita. Jadi di bawah kita melihat
kita sudah mempunyai terjemahan menggunakan kata Allah. Immanuel, El itu diterjemahkan Allah. Jadi sudah 400 tahun kita menggunakan, ya. Oke. Nah, sekarang kita terus. Di dalam slide berikutnya, Keluaran 20 ayat 5, ini walaupun Matius ditambah dengan Dasatita, 10 perintah Allah, ya, dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu, maka ada kata Tuhan Allahmu jadi aku. Ya, jadi aku adalah Tuhan Allahmu, itu maksudnya. Ya, jadi menarik sekali. Nah, selanjutnya ini slide sini menunjukkan bagaimana Theos diterjemahkan Allah, lalu sudah ada anak Allah, ada ruh Allah, baitul Allah, sabda Allah, rajat Allah, Allah Israel, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakubi. Jadi kita melihat bahwa ini sudah lama sekali, ya. Nah, di dalam slide berikut kita melihat bahwa konsisten sekali. Kalau 4 huruf tetragram diterjemahkan Tuhan atau Tuan, itu sejajar dengan bahasa Inggris dan bahasa Belanda the Heer, kalau bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Jawanya Tuan, ya. Jadi ini contoh dari Keluaran 20 ayat 2, aku jadi Tuhan Allahmu yang dikeluarkan engkau dari negeri Misri dan dari rumah pekerjaan. Misri itu Mesir, ya. Dari rumah pekerjaan itu artinya dari perhambaan, ya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah bagaimana sejarah penerjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu dan Indonesia, ya, Perjanjian Baru lengkap sampai Alkitab lengkap sampai saat ini, ya. Nah, jadi sekarang ringkasannya. Nah, ini ringkasannya. Ini yang penting. Jadi sekarang kita melihat bahwa di dalam kolom kiri, ya, Perjanjian Lama Ibrani ada Elohim, ada YHWH, ada Adonai. Nah, di dalam kolom kedua di Septuaginta, yaitu terjemahannya ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani, itu diterjemahkan Theos, Kurios, Kurios, Kurios. Ya. Jadi dari 3 menjadi 2. Di dalam perjanjian bahasa Yunani juga sama, Theos dan Kurios. Maka dalam bahasa Indonesia kita menggunakan Allah, Tuhan huruf besar semua untuk YHWH, dan untuk Adonai dengan Tuhan. Ya, Inggris pun sama. Nah, dengan ringkasan itu, lalu sekarang saya menjawab, mengapa ada yang memilih JBU bukan GBU? Nah, ini jawabnya menarik. Sebenarnya jawabnya, karena pengaruh literatur yang salah informasi, ada kelompok yang menolak kata Allah. Karena menurut mereka Allah itu adalah bahasa Arab, jadi itu adalah dewanya bangsa Arab atau dewanya bangsa Babilonia. Nah, karena salah informasi itu, maka berani bahasa Inggris pun God dihindari. Sehingga mereka mengganti dengan Jesus bless you. Nah, tetapi ini menarik kan, kalau orang salah mengerti itu ya begitulah. Nah, tetapi apa jawab saya? Ini jawabnya. Allah sudah digunakan oleh orang Arab Yahudi dan Kristen pra-Islam. Dan Allah itu serumpun dengan nama-nama kata Ibrani El, Elohim, Eloah. Dan dalam bahasa Assyria Allah. Jadi sudah digunakan sebelum ada agama Islam. Dan orang Kristen penutur bahasa Arab telah berdoa kepada Allah dan kata Allah digunakan oleh para teolog Kristiani yang menulis dalam bahasa Arab. Bahkan kata Allah ini sudah terus-menerus digunakan dalam Alkitab Arab sejak pertama sampai Arab modern. Ya, dalam slide berikutnya. Bahkan orang Kristen di Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan berbagai tempat lainnya di Asia, Afrika, dan semua yang menggunakan bahasa yang berhubungan dengan bahasa Arab, menggunakan kata Allah sebagai nama Sang Pencipta dan Bapa Tuhan kita,
Yesus Kristus. Jadi menarik bagi saya kalau kita serius dengan Alkitab dalam Kisah pasal 2 ayat 11, di sana di dalam hari Pentakosta, mukjizat pertama yang terjadi adalah berita kabar baik disampaikan dalam berbagai bahasa, dan termasuk di dalamnya dalam Alkitab kita itu ada daftar nama bahasa orang Arab. Nah, kalau bahasa orang Arab itu sudah ada sejak hari Pentakosta, bagaimana? Nah, ya, ini pertanyaan yang harus menggelitik kita dan bertanya, kita serius tidak dengan Alkitab? Ya, bagaimana dengan jutaan orang Arab yang sudah percaya Tuhan dan selalu menyebut Allah pencipta langit dan bumi, Bapak Tuhan Yesus Kristus dengan sebutan Allah, karena mereka tidak punya istilah lain. Oh, itu kata dalam bahasa mereka. Ya, nah, yang menarik di dalam slide berikut, pada bulan Maret yang lalu kita pernah melihat ini, sudah saya sampaikan juga dalam waktu khotbah sebagai contoh bahwa di Malaysia, ya, bahkan ini Kompas pun memasukkan dalam slide berikutnya, pengadilan Malaysia izinkan umat Kristen untuk gunakan kata Allah. Mereka itu dihalang-halangi selama 30 tahun, tetapi mereka tetap setia menggunakan, tetap tidak mau berubah, bahkan ditawari oleh golongan dari Indonesia untuk ganti Alkitab yang tanpa kata Allah, mereka katakan tidak mungkin. Kata itu historis, kita sudah gunakan 400 tahun, bahkan orang Kristen Arab sudah gunakan berabad-abad, mengapa kita tidak boleh? Nah, ya. Nah, sekarang ini pada menit-menit terakhir ini saya mau menunjukkan ada 4 Alkitab yang disebut dengan Alkitab KS 2000 atau Kitab Suci Umat Perjanjian Tuhan. Itu kolom ketiga ya. Yang kolom pertama adalah tulisan dalam bahasa Ibrani dan Yunani, tapi dalam tulisan aksara Latin. Lalu terjemahan bahasa Indonesia dan Malaysianya Allah, Tuhan dengan TUHAN. Nah, di kolom ketiga kita melihat ini yang ngotot pakai Yahweh dan Allah diganti Elohim. Karena apa? Karena mereka tidak mau Allah. Jadi sebenarnya ini menarik. Sehingga lalu kalau menyebut Yesus Kristus itu Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, lalu ada lagi Indonesian Literal Translation, itu kolom yang keempat. Itu Elohim, Yahweh dengan huruf besar. Lalu ini aneh nih, Yesusnya dibesarkan. Nah, itu nggak tahu dari tradisi mana itu. Ya. Dan yang menarik lagi, ini Yahweh ini sampai di Perjanjian Baru. Nah, kolom yang terakhir itu Indonesian Modern Bible, ini gerejanya yang menerjemahkan justru yang klaim loh ya, itu di Malang justru. Itu Elohim, Yahweh, ya ini sudah mulai belajar. Perjanjian Baru nggak mau lagi pakai Yahweh tapi pakai Tuhan. Tapi Yesusnya pakai masih huruf besar. Nah, sekarang saya mau jawab. Ini menit-menit terakhir ya, berikan saya waktu untuk menyelesaikan. Terjemahan, menerjemahkan Alkitab itu bukan sekadar substitusi leksikal satu kata dengan kata lain. Kita tahu bahwa ada El, Eloah, Elohim, ya. Tapi ada juga El Olam, El Shaddai, dan seterusnya. El Elyon, ya. Ada Elohe, ada Elohenu. Nah, kalau Yahweh itu dipakai untuk YHWH, untuk keperluan praktis akademis, itu hanya ada 2 Alkitab dalam bahasa Inggris, yaitu New Jerusalem Bible dan Lexham English Bible. Tapi di Indonesia jarang sekali ya digunakan. New Jerusalem Bible itu lebih Katolik. Tetapi ini hanya menggunakan di Perjanjian Lama. Nah, kalau masih di Perjanjian Lama masih oke. Tetapi kalau sudah kita lihat 2 terjemahan ini, begitu masuk Perjanjian Baru, mereka mengikuti Septuaginta, ya, tidak seperti tadi yang saya tunjukkan. Jadi cukup dengan Tuhan, bukan Lord huruf besar semua.
Nah, yang berikutnya yang perlu kita renungkan, dalam perjanjian lama, orang Israel pun tidak keberatan menggunakan Eloah, Elohim, yang sebenarnya digunakan oleh bangsa-bangsa bukan yang mengenal Tuhan Israel. Nah, jadi dengan kata lain, orang Israel pun tidak keberatan menggunakan istilah yang sama, hanya dibedakan ini Elohe Israel atau Elohe bangsa lain gitu. Nah, untuk kita, kata Allah sudah dikenal, dipahami, dihayati dalam konteks iman orang Kristen yang beribadah sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di Indonesia. Nah, selanjutnya, mengingat jutaan warga gereja-gereja Kristen berbahasa Arab dari semua denominasi telah menggunakan kata Allah sejak zaman pra-Islam, dan kata Allah telah digunakan terus-menerus selama 400 tahun dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, tidak ada alasan teologis, historis, maupun linguistik untuk mengubahnya sekarang. Jadi kesimpulan yang saya mau sampaikan, Alkitab yang digunakan oleh gereja kita bersama-sama dengan gereja-gereja mayoritas di seluruh Indonesia, Katolik, Ortodoks, Protestan, Injili, Pentakosta, semua menggunakan itu sudah tepat. Tidak perlu diganti, tidak perlu diganggu. Ya, jadi itulah kira-kira yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya bersedia untuk menyampaikan bertukar pikiran. Kalau ada masukan, pertanyaan, silakan. Oke, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki pertanyaan, bisa langsung diajukan. Mungkin bisa di-unmute dan berbicara satu persatu. Silahkan, kita masih ada waktu 15 menit ke depan. Oh, sorry. Kita masih ada waktu 10 menit ke depan. Ini tadi ada satu pertanyaan yang diajukan melalui chat. Jadi pemakaian Tuhan huruf kapital, Allah kapital A saja, dan Allah kapital semua, dalam teks sastra aslinya menunjukkan pada kata ganti atau makna keseluruhan kalimat atau ada makna masing-masing kata. Ini tadi sepertinya sudah dibahas di pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari mungkin yang masuknya atau tidak bisa masuk tepat waktu jam 5 dan ketinggalan materi ini, nanti kita akan upload di YouTube, dan untuk masa penguploadan itu kita tidak bisa janjikan, tetapi setelah selesai terupload nanti kita akan sharekan, bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, tapi saya juga tidak keberatan untuk menjawab secara ringkas. Oh, ya, silakan Bapak. Ya, jadi tegasnya bahwa TUHAN, jikalau semuanya huruf besar, itu menunjukkan nama YHWH yang diucapkan Adonai, tetapi secara penulisan YHWH atau tetragram, 4 huruf yang menunjukkan nama diri Allah, yang memang disampaikan. Nah, apa yang terjadi kalau ada penggabungan di mana kata Adonai digabung dengan YHWH, YHWH kan harusnya diucapkan Adonai. Tetapi kalau sudah ada Adonai lagi, Adonai, ya ini yang menjadi Adonai Elohim. Nah, Elohimnya inilah yang direpresentasikan dengan Allah dengan ALLAH, seluruhnya huruf besar, untuk menunjukkan bahwa aslinya dalam teks ini adalah nama pribadi Allah yang YHWH itu tadi. Begitu, itu ringkasnya. Mudah-mudahan menolong. Oke, terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin ada pertanyaan lain? Mumpung kita masih bisa membahas, karena banyak di sana yang bertanya, oh ini kok gini, itu kok seperti itu. Mumpung kita ada pakar, Bapak Pendeta Daud. Jadi silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih
Penasaran bisa mengajukan pertanyaannya, tidak usah sungkan-sungkan. Ini menarik ya, saya mau sampaikan saja. Ini karena baru saja terjadi, seorang mengirim WA kepada saya mengatakan, Pak, saya menerima Alkitab diberi teman, tapi saya nggak yakin dengan isinya. Saya bisa serahkan ke gereja. Nah, ini saya kira satu sikap yang baik. Jadi kalau nggak yakin, walaupun diberi gratis pun, tunjukkanlah, tim gembala akan membantu kita, ya. Karena ada yang memang semua yang bagus itu harus dibeli. Kalau sudah digratiskan itu kita harus bertanya, ini mau apa ini? Ya, jadi itu satu contoh bahwa orang lain boleh berbuat macam-macam, tetapi kita tidak harus ikut terpengaruh, ya. Dan mudah-mudahan penjelasan malam ini membantu kita. Kita tidak mengkritik orang, tetapi kita tahu mana yang benar, ya kita lakukan yang itu, tidak perlu kita ikut-ikutan yang lain gitu. Ya. Nah, mungkin saya yang bertanya, seandainya kata ada orang yang mati-matian membela, mau mengucapkan Yahweh, atau menolak mengucapkan Allah, kalau orang itu berbakti di gereja, kita bagaimana? Kita sambut atau kita tolak? Ini pertanyaan yang masuk akal kan? Nah, kalau saya ditanya, saya akan menjawab, silakan mau ibadah. Kami membuka pintu. Ya. Bahkan ada seorang pendeta menggambarkan gereja itu ibarat rumah sakit. Siapa saja yang merasa sakit boleh masuk. Di dalamnya kita obati. Kita berikan makanan yang rohani yang benar. Mudah-mudahan dia sadar, mengerti, insyaf gitu. Saya tidak keberatan berdoa dengan orang yang punya pandangan begitu. Yang penting jangan dia mengatakan orang lain salah kalau tidak pandangannya seperti dia. Itu. Ya, saya nggak keberatan duduk bersama, berdoa bersama dengan orang yang punya pandangan berbeda. Asal jangan pandangan mereka itu dipaksakan kepada saya. Ya, lalu kalau saya berdoa, ya Tuhan Allah, lalu mulut saya ditutup karena saya mengucapkan kata yang dia tidak mau. Nah, itu sudah kebangetan kalau itu. Ya, jadi kita tetap mengasihi. Musuh aja harus dikasihi kok. Ya, tetapi kita juga harus bijaksana begitu. Oke, sepertinya tidak ada lagi Oh, pertanyaan. ini ada yang tanya ini. Oh, oke. Sebentar, saya... Oke. Pada Indonesian Modern Bible, yang saya tahu bukan hanya mengganti dengan Yahweh saja, tetapi ada beberapa kata yang menurutnya kurang tepat dirubah maknanya. Apakah dari pihak resmi Gereja Indonesia yang kalau saya pinjam istilah keluarkan fatwa? Ya, memang agama Kristen tidak ada fatwa, tetapi ada pernyataan sikap. Ya, pernyataan sikap dari gereja-gereja aras nasional. Baik itu yang berlindung di bawah Konferensi Wali Gereja, di bawah PGI, di bawah PGII, di bawah semua yang aras nasional mengatakan bahwa Alkitab mereka yang resmi adalah yang diterbitkan oleh LAI. Jadi yang lain-lain termasuk ini yang bukan diterbitkan oleh LAI itu bukan Alkitab resmi, begitu. Ya. Nah, jadi itu jawaban saya ya. Apakah cukup ataukah ada? Memang saya tahu ini tentang ini. Jadi ya paling tidak sadar jangan dipakai untuk ngajar sekolah minggu ya. Ya. Kalau dilihat aja boleh tapi jangan ikut-ikutan. Kalau bisa membantu orang yang tidak tahu ya coba jelaskan. Tapi kalau tidak yakin ya
kontaklah salah satu dari tim gembala kami ya. Nah, silakan. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri? Sepertinya masih belum ada ya. Jadi kalau misalkan ada, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi baik melalui WA ataupun kalau mau ke gereja bertemu saat minggu kita ada rekaman, bisa datang tapi jangan semuanya. Tetap jadi kesempatan untuk bertanya kita buka selebar-lebarnya, dan saya yakin dan percaya Bapak Pendeta Daud Susilo juga akan dengan senang hati membantu kita untuk mendapatkan penjelasan tentang hal ini. Oke, demikian pembahasan dari topik webinar kita sore hari ini yang bertema penyebutan nama Tuhan dalam Alkitab. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala Pendeta Daud Susilo yang sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas tentang topik penyebutan nama Tuhan dalam Alkitab sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya di tengah kesibukan, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih punya tekad keinginan untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Saya berharap pembahasan atau pemaparan dari topik sore hari ini bisa membekali kita dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan iman kita. Dan sekali lagi, saya kembali umumkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti pembahasan webinar ini dari awal, Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap bisa mengikutinya kembali melalui rekaman webinar ini yang nanti akan diunggah di akun YouTube GBTKP. Dan untuk tautan dari seminar ini nanti akan diumumkan melalui pengumuman melalui grup pengumuman GBTKP di WA ataupun nanti akan disebarkan di ketua-ketua cabang atau pos PI. Oke, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan sebelum kita mengakhiri webinar kita malam hari ini, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, dan dengan hormat saya minta nanti Bapak Pendeta Nehemia Wijaya untuk bisa tutup di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan pada petang hari ini kami boleh dibekali kembali Tuhan untuk penyebutan nama Allah di Alkitab, supaya kami tidak terombang-ambingkan dan iman kami menjadi goyah, tapi kami boleh mengerti dengan sebenarnya, dengan betul Tuhan, apa yang sudah diterjemahkan dari Alkitab ini mengenai penyebutan nama Allah. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang sudah disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami gunakan sebagai bekal baik dalam pelayanan kami di 4G maupun di sekolah minggu, demikian juga untuk di bidang-bidang yang lain, untuk kaum pria, di kaum wanita, dan semua pelayanan kategorial di tempat GBT Kristus Pelepas ini. Dan kiranya Tuhan melalui pembekalan ini kami memiliki satu pengertian yang benar bahwa Engkaulah Allah yang patut kami sembah, Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya Engkaulah Tuhan yang kami kenal dengan penyebutan Bapa kami yang di surga. Karena Tuhan berasat ini Kau berkati untuk hamba-Mu Bapak Daud Susilo yang sudah menjelaskan dengan sangat gamblang mengenai penyebutan nama Allah ini. Demikian juga untuk moderator, untuk Bapak Yohanes Hogi Ardian, maupun untuk host yaitu Bapak Budi Santoso, demikian semua yang hadir Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka satu persatu di dalam kehidupan pribadi mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan maupun pelayanan mereka. Kau mau berkati mereka satu persatu Tuhan. Dan kiranya pada pertemuan-pertemuan yang mendatang, kami boleh juga Tuhan mendapatkan bekal dari pemaparan dari Bapak Gembala ini mengenai hal-hal yang lain juga, supaya kami boleh dibekali dan boleh makin mengerti Tuhan akan firman Tuhan, sehingga kami menyampaikannya dengan benar sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Ya. saudara-saudari semuanya. Sebelum kita mengakhiri, sekali lagi, kalau tidak keberatan, saya mengundang setiap peserta webinar ini untuk membuka kamera dan kita mau foto bersama. Sambil nunggu mungkin usul aja, mungkin kalau ada tema-tema yang lain bisa diadakan juga untuk pembekalan juga ya, Oh ya, baik, baik. karena Ya. itu sangat berguna. Jadi boleh memberikan masukan-masukan, mungkin ada tema-tema yang menarik, itu bisa dilakukan untuk Zoom meeting mendatang, maksudnya begitu. Ya, baik, baik Pak Wijaya, usul yang bagus. Ya, jadi silakan. Ya, dan Silakan Bapak Ibu. Ya. Bisa dibuka videonya sebentar saja. Yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Pak Daud, Terima kasih. Oki, Terima kasih ya Putri, semua. Terima kasih Ya. semua. ya Pak Markus, ya jauh-jauh Pak Markus.